siaran darurat dari Studio Kebun Desain, teman-teman. Karena kita melihat berita di mana-mana terkait dengan gonjang-ganjing kondisi politik kita ini mirip kayak ini, Jis, apa namanya, monopoli pasar kayak gitu, monopoli bisnis nih, Jis. Menurut kamu gimana nih, Jis? Bener banget. Karena si koalisi Indonesia Maju ya, ini kan partainya banyak. Besar banget ya? Besar ya. Iya. Dan itu mereka bekerja sama, bersekongkol untuk tujuan yang sama gitu. Oke, punya kepentingan yang sama kayak gitu ya. Kepentingan yang sama koalisi ini. Dan kenapa jadi dianggap seperti monopoli? Karena terlalu gede ininya koalisinya. Tapi kalau ngomongin monopolinya sendiri nih, Jis, kalau kita mengistilahkan kondisi politik sekarang seperti dengan monopoli bisnis gitu. Nah, monopoli itu sendiri gimana, Jis? Baik atau buruk gitu nih? Sebenarnya buat bisnis baik sih. Menguntungkan. Oke. Nah, tapi dianggap cara yang tidak sehat lah. Oke. Karena yang namanya monopoli kan untuk kepentingan pribadi ya, untuk kepentingan kelompok sendiri gitu ya. Benar. Jadi ketika misalkan ini kondisi politiknya adalah KIM misalkan ya, Koalisi Indonesia KIM Maju, itu kan satu koalisi, satu kelompok yang besar gitu ya. Ketika monopoli istilahnya gitu, jadi seperti hanya untuk kepentingan si Kim ini gitu. Benar. Sedangkan rakyat Indonesia kan banyak nih gitu kan. Ya. Nah, dan tindakan yang sangat monopolinya itu adalah keputusan MK ini. Yang dianulir atau dibatalkan oleh DPRD karena di DPRD ini mungkin memihak ke Kim ini gitu. Ya, karena kan partai-partainya masuk ada ke Kim semua, gitu ya. Cuman PDI ya. Bener. Ya kita bukan mau ngebelain PDI ataupun oposisinya gitu ya. Ya, kita ini mah perspektif rakyat. Kami individu-individu sebagai rakyat, sebagai pelaku usaha gitu ya, di tingkat paling bawah gitu ya. Dan meskipun kita bukan orang ahli hukum, tapi tipis-tipis kita belajar lah ya. Ya. Masalahnya yang dikesalkan oleh netizen ya. Kenapa yang pas keputusan MK waktu Gibran naik, kok nggak dianulir sama DPR? Tidak digugat, istilahnya gitu ya sama DPR. Tidak dibatalkan oleh DPR. Iya, betul. Sedangkan keputusan yang sekarang yang tentang pilkada ini itu dibatalkan oleh DPR-nya. Ya, mereka katanya bikin rancangan undang-undang yang isinya itu katanya sih saya lihat di berita-berita narasi.com tuh Najwa Shihab ya. Itu katanya hanya kayak selesai 1 jam katanya perumusannya. Sedangkan kita tahu ya kalau DPR itu kalau bikin RUU gitu ya, itu bisa sangat berbulan-bulan gitu. Ya. Nah itu semacam kita ngelihatnya semacam wah, ini sepertinya mau monopoli gitu karena aturannya dijegal sehingga merugikan pihak lain, jadi tidak bisa memajukan calon kepala daerah karena aturan baru ini. Ya, ibaratnya menjegal lawan politik kayak gitu ya. Menjegal, contoh misalkan Ahok jadi nggak bisa maju. Iya. Gitu. Sama kalau di bisnis berarti menjegal lawan bisnis gitu ya. Nah, kalau di bisnis sama nih monopoli juga. Nah, monopoli itu adalah mencoba menguasai semuanya sendiri. Gitu. Oke, menguasai pasar lah ya. Ya, dan parahnya justru monopoli dalam bisnis, dalam dagang ya. Itu diatur undang-undang oleh DPR juga. Ada aturannya? Ada. Oh gitu? Ada, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, dan bisa dipenjara itu. Orang-orang yang ketahuan memonopoli ini. Iya. Mungkin udah kayak kelas mafia mungkin ya. Bisa jadi. Seperti mafia mungkin gitu maksudnya. Ada beberapa poinnya ya dalam undang-undang itu nanti cuman saya nggak hafal ya nomor-nomornya ya. Cuman poin-poinnya itu yang pertama penetapan harga. Penetapan harga. Ya, tidak boleh bersekongkol untuk penetapan harga. Jadi misalkan air mineral Aqua bersekongkol dengan air mineral dengan apa, dengan Fit, dengan Nestle. Ayo Aqua Gelas harganya 10.000 kita naikkan. Bersekongkol gitu. Oke. Itu nggak boleh. Penetapan harga ya. Yang di luar wajar berarti ya? Ya, yang di luar wajar gitu.
Terus ada lagi kartel tuh. Oke. Kartel itu kerjasama sama produsen, tapi di situ ada perjanjian, udah produksi ke si itu dikit aja, ke saya banyak gitu. Itu tidak boleh. Atau misalkan produksi ke sana, gak usah dikasih, ke saya aja produksinya. Iya, itu kan kayak menjegal gitu kan. Ya, itu nggak boleh. Terus bekerja sama untuk pembagian wilayah. Buset, ngeri banget tuh. Nggak boleh juga tuh. Misalkan, udah Pulau Jawa air mineralnya Aqua. Gitu. Sumatera mineral misalkan. Gitu. Jadi ada kerjasama, dan itu nggak boleh. Pembagian wilayah seperti itu nggak boleh. Ya, itu kan jadi seperti tadi kalau yang pertama itu kayak monopoli harga ya. Pasar itu nggak diberi pilihan varian harga yang berbeda gitu. Benar. Dan memaksa konsumennya untuk membeli harga itu. Iya. Harga yang mereka tentukan, nggak boleh. Ya ibaratnya ada pemain besar kayak misalkan ini mah contoh ya, kayak Aqua, Le Mineral. Kan ada tuh perusahaan-perusahaan kecil yang yang penjual minuman kemasan juga. Itu dipaksa sama mereka untuk harganya sama kayak mereka gitu ya. Ya. Itu kan jadi kayak monopoli harga gitu ya. Nggak boleh. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh. Oke. Ada lagi namanya jabatan rangkap. Jabatan rangkap. Rangkap. Jadi jabatan rangkap ini misal nih ya. Ternyata yang punya Aqua, Minerale, terus Speed, Cleo, segala macam ya, semuanya mungkin 75% brand air mineral ternyata dimilikinya oleh satu orang. Itu nggak boleh. Oke, itu nggak boleh ya. Ya, meskipun PT-nya berbeda-beda nih. Jadi satu orang misalkan punya 50 PT, produksinya air mineral semua. Nah, yang beredar di masyarakat, misalkan itu sampai 75% tuh punya dia semua, nggak boleh. Ya tadi, khawatirnya nanti keputusannya kan keputusan dia tuh. Dia bisa ngemonopoli itu semua. Ya, dia yang menentukan arahnya kemana. Ya, gitu. Yang tadi dikhawatirkan harga gitu kan. Bener. Ketika harganya dibuat tidak ada pilihan, masyarakat, ya gimana? Masyarakat harus terpaksa, masyarakat punya kebutuhan, terpaksa beli dengan harga tinggi gitu. Bener. Kan. Kayak ini sekarang misalkan gitu ya, kondisinya misalkan DPR nih, semuanya bersatu dalam satu koalisi yang besar gitu ya, lawannya itu kesulitan gitu misalkan, ya ada argumen lah ya di situ, cuman ini mah udah pasti kalah gitu misalkan. Akhirnya dia mengeluarkan produk hukum yang ini tidak sejalan, tidak dibutuhkan oleh masyarakat misalkan. Itu kan bisa jadi sangat berbahaya ya. Ya. Dan itu tadi, jadi kalau yang di politik ini, ayo kita bikin peraturan yang membuat orang lain gagal gitu. Gitu. Ya gitu. Itu kan sama kayak tadi, kayak bisnis tadi, monopoli. Itu nggak boleh sebenarnya gitu. Iya. Nah, masalahnya di bisnis aja, DPR sendiri yang bikin undang-undang itu, nggak boleh. Ya, sedangkan kita kan semangatnya nih ya, adanya demokrasi itu kan. Orang punya hak untuk memilih, ada orang punya hak untuk dipilih gitu ya. Orang punya hak untuk mencalonkan atau dicalonkan, gitu kan. Benar. Ini mah udah dijegal gitu. Dijegal akhirnya, bikin aturan itu sehingga nggak semua orang sekarang bisa jadi maju pilkada gitu. Iya. Gila teman-teman, ngeri juga ya. Nah, memang agak blunder nih si peraturan monopoli ini. Kan masalahnya masyarakat dilarang monopoli. Kalau bikin dagang, bikin usaha dilarang memonopoli ya. Tapi BUMN monopoli. Iya sih. Contoh PLN itu, apalagi coba brand listrik di Indonesia cuma satu dia doang. Iya. Dan ini juga waktu itu ada Pertamina. Bensin. Pertamina. Oke, bensin ada kompetitor-kompetitor lain dong, ada Shell, ada Vivo. Tapi sempat ketika saat itu ada brand Vivo atau apa gitu ya, yang harganya di bawah Pertamina ya. Harganya di bawah Pertamina. Coba nanti kita cari deh beritanya ya. Ada. Sempat rame kan? Tahun lalu ya. Dan kalau nggak salah Pertamina pada waktu itu, kalau nggak salah nih ya, itu langsung menegur. Benar. Itu nggak boleh harga di bawah Pertamina katanya.
Aneh ya? Aneh Aneh, itu. nggak boleh sebenarnya itu. Pertamina tuh tidak boleh melakukan itu harusnya. Itu kan monopoli artinya kan? Iya, monopoli. Toh bedanya cuma 1.000-2.000 gitu. Iya. Kalau bedanya sampai 50%-nya, Iya. nah itu baru mencurigakan. Tapi kalau cuma 1.000-2.000 kan hal yang wajar dalam bisnis, dia mungkin untungnya dikit gitu. Selisihnya tipis itu wajar ya? Wajar. Tapi kok sampai membatasi ini nggak boleh nih, harganya harus sama. Iya. Minimal sama gitu sama Pertamina gitu. Iya. Masuk akal gitu, cuman hanya beda 1.000 gitu misalkan. Itu masuk akal, itu bukan bukan Red Ocean ya yang saling menurunkan harga itu. Iya, bukan mencoba untuk jadi saling saling menurunkan harga lah. Menurunkan harga gitu, bukan kan? Bukan. Itu hanya selisih yang tipis gitu. Selisih tipis itu. Dan si pom bensin yang murah ini, Pipo ini, kan nggak di semua daerah ada gitu. Kalau orang daerah yang nggak ada pom bensin Pipo, otomatis ya nggak bakal beli itu gitu. Jadi kenapa harus takut gitu? Bener. Uang sih itu salah satu bentuk terlihatnya monopoli. Tapi kalau itu boleh kayaknya ya. Kalau itu kan BUMN kan. Nah itu aneh. Harusnya sih nggak, harusnya. Karena kan di situ tulisannya siapapun yang masyarakat yang usaha lah. Ya dalam artian BUMN juga usaha kan bentuknya. Itu mah masyarakat, Jis. Kita masyarakat. BUMN bukan ya? Bukan. Dia mah lembaga negara mungkin BUMN. Usahanya negara gitu. Ditambah itu tuh ada juga yang masang panel surya tuh. Itu mah kan bisa mandiri ya. Pemasangan panel surya nggak boleh double sama PLN gitu ya. Pokoknya kita nggak boleh melakukan hal yang menguntungkan kita dan merugikan PLN gitu. Endingnya itu dicabut. Itu banyak testimoni ya youtuber yang hobi panel surya. Teman-teman yang menggunakan panel surya gitu ya. Banyak juga yang bahkan dicabut PLN-nya. PLN-nya nggak terima. Karena dia memasang panel surya gitu ya. Melebihi aturan yang berlakunya. Aturan yang menurut dia itu nggak boleh nih. Iya. Kamu udah pakai PLN misalkan gitu ya. Iya, kok gitu kan. Harusnya kan PLN nggak boleh bikin aturan itu gitu. Iya. Secara monopoli ya. Kalau dari monopoli nih, PLN nggak boleh bikin aturan. Kamu nggak boleh penggunaan PLN-nya gini. Lah, gimana gitu? Ibaratnya kan gini. Kita kan konsumen nih, ya. Ya. Ke PLN tolong pasangin ini listrik di rumah saya gitu ya. Sama PLN dipasangin. Benar. Gitu kan. Terus kita masang juga panel surya dong. Ya. Pribadi misalkan ke perusahaan swasta gitu ya. Terus sama PLN-nya nggak boleh pasang panel surya. Ya, aku kan tetap bayaran PLN-nya. Benar. Kenapa jadi dia ngatur-ngatur saya? Ya. Saya juga kan konsumen dia gitu. Saya udah bayar ke dia gitu kan. Benar. Ibaratnya itu kan masih rumit lah. Ibaratnya gini dah. Kita misalkan di rumah nih. Di ruang tamu ada galon, di ruang TV ada galon. Di ruang tamu pakai Aqua misalkan, di ruang keluarga pakai Minerale. Nah, si Aqua ini kok tiba-tiba protes gitu. Kamu jangan pakai Minerale dong, itunya gitu. Di rumah yang sama nggak boleh. Di rumah yang sama nggak boleh. Kok gitu ya. Terus ada juga berdalih aturannya nggak boleh sama-sama galon misalkan. Lah, kok nggak boleh sama galon gitu? Tapi kalau bentuk misalkan Aqua Glass boleh. Lah gitu. Maksudnya apa gitu? Kan harusnya adil untuk siapapun gitu. Iya, konsumen ininya gini, konsumen beli, bayar, udah dong gitu. Benar. Itu udah putus gitu harusnya situ. Benar. Selama kewajiban si konsumen terhadap perusahaan misalkan PLN itu terpenuhi, ngapain PLN protes gitu kita pasang panel surya gitu kan? Itu keresahan teman-teman yang penghobi itu tuh panel surya itu. Iya gitu. Kita juga yang nontonnya gitu ya, melihat teman-teman itu yang cerita soal kisahnya kayak gitu. Itu kok gitu kan? Ya. Dan akhirnya mereka antara panel surya semua rumahnya, ada juga yang campur tapi dia ngikutin aturannya di PLN-nya gitu. Misalkan apa ya, kita juga kurang hafal nih detail itunya ya, aturannya. Ngikutin aturannya gitu. Ada juga yang mungkin pemakaian panel surya kecil aja.
Oke, gitu ya teman-temannya. Ini memang yang namanya monopoli kalau pelaku usaha gitu ya, ya untung banget buat kita gitu ya. Ya, Kita selaku pelaku monopolinya gitu ya. ya selaku kita bisnis terus kita melakukan monopoli ya kita untung banyak karena konsumen pasti ke kita gitu. Iya, dan itu kalau di istilahnya di masyarakat mungkin yang kaya makin kaya gitu kan. Ya, Yang miskin ya gitu-gitu aja gitu kan. ya tapi itu tadi ada aturan yang kita tuh nggak boleh apa ya menguasai gitu, nggak boleh menguasai sepenuhnya gitu. Betul. Apa ya? Ibaratnya ya kalau persaingan ya persaingan aja gitu. Nggak perlu Benar. ketika kita melakukan persaingan kita tuh jadi udah jegal habisi dia, udah kita kerjasama sama ini buat menjegal dia misalnya gitu ya. Nah, nggak boleh curang seperti itulah. Dalam artian kalau misalkan memang modalnya besar ya gas aja gitu, modal besar misalkan tanpa harus kita main aturan kayak gitulah, bikin perjanjian yang aneh sama orang gitu biar menjegal brand lain. Iya, kita persaingannya cukup di strategi marketing aja kan gitu kan. Iya, misalkan gede-gede iklan misalnya. Ya, gitu. Ya, banyak-banyakan iklan, banyak-banyakan marketing, itu kan masuk akal lah. Iya, ya itu mah strategi bisnis biasa kan. Ada yang misalkan marketingnya bayar, ada yang mungkin pakai cara-cara yang viral gitu. Iya. Kan beda-beda lah masing-masing strategi gitu. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, gimana nih situasi politik kita nih? Bakal mengkhawatirkan nggak nih buat bisnis kita nih? Kalau ngeliat buat nyoblos misalkan pimpinan aja udah nggak ada pilihan gitu, udah dimonopoli misalkan gitu kan, udah saya terpaksa nih harus nyoblos ini soalnya nggak ada pilihan lain misalkan gitu loh. Ya harapannya apa ya, lebih merakyat lagi lah ini pejabat-pejabatnya nih. Ya lebih berpikir ke situ lah ya. Apalagi mau ganti presiden nih, pelantikan gitu ya. Nah semoga aja nanti harapannya sih di presiden baru nih, semoga lebih memihak rakyat lah. Ya gitu ya. Harapan sih tetap harus ada ya. Ya. Meskipun situasinya ini gonjang-ganjing gitu ya. Bahkan kemarin sempat rame apa namanya siaran darurat itu kan. Ya yang warna biru. Yang warna biru. Yang itu cukup menghebohkan ya. Apa namanya? Karena siaran biru itu menandakan berakhirnya apa Republik Indonesia kan yang yang viral lah itulah ya, teman-teman bisa cari. Yang ada yang lucu. Apa? Yang lucu tuh Pindes. Pindes apa tuh Pindes? Pindes kan terindikasi nih dia mendukung Prabowo Gibran. Oh dulunya. Dulu kemarin. Kemarin. Nah sekarang ada kehebohan ini. Nah dia posting yang itu apa? Ini dia bilang gini, atas nama perubahan kan katanya. Kami juga siap berubah. Kayak gitu. Berubah jadi pembelot ya. Langsung dihantam oleh netizen tuh. Aduh, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan kalau mau diskusi teman-teman komen-komen di bawah gitu ya. Kalau suka dengan video ini silakan di-like juga, terus di-share juga gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen mendukung studio ini nih ya, yang sering diskusi deh sama teman-teman, mau pesan ininya Jis, order apa desainnya misalkan. Ya, karena kita juga jualan ya, jualan jasa desain logo, jasa desain kemasan, dan jasa desain lainnya gitu ya, untuk keperluan bisnis teman-teman. Gak cuma itu, kita juga ada jasa membantu pendaftaran merek, terus pembuatan OSS, dan apa namanya penanggulangan masalah-masalah yang terjadi di daftar merek dan OSS gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di situasi darurat lainnya. Bye-bye.